Kenalkan, nama saya Rizka dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 19931400020. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar produktivitas. Untuk itu, jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Secara umum, definisi atau pengertian produktivitas adalah istilah yang digunakan dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran atau output dan masukan atau input. Produktivitas juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan bagaimana sebaiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan agar mencapai hasil yang optimal. Menurut Daryanto, produktivitas merupakan sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil atau jumlah barang yang diproduksi dengan sumber atau jumlah tenaga kerja, modal, energi, dan sebagainya untuk memperoleh hasil tersebut. Adapun konsep dari produktivitas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsep yang bersifat universal. Dimaksudkan untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk banyak orang dengan menggunakan sedikit sumber daya. Kedua, berdasarkan atas pendekatan multidisiplin yang efektif merumuskan tujuan atau rencana pembangunan dan pelaksanaan cara produktif menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, namun kualitasnya tetap terjaga. Yang ketiga, keterampilan dalam mengelola modal, teknologi manajemen informasi, energi, dan sumber daya agar kualitas kehidupan yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas secara menyeluruh. Yang keempat, produktivitas berbeda di setiap negara dengan kondisi, potensi, dan kekurangan serta harapan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam jangka panjang dan pendek. Namun, setiap negara mempunyai kesamaan pelaksanaan pendidikan dan komunikasi. Yang kelima, produktivitas mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi yang kuat untuk terus tetap berusaha mencapai tujuan. Unsur-unsur produktivitas yang pertama, efisien. Efisiensi ialah salah satu ukuran untuk membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan penggunaan input yang terlaksana. Yang kedua, efektivitas, yaitu suatu ukuran yang menyajikan gambaran tentang seberapa jauh target dapat tercapai baik secara kuantitas dan waktu. Ketiga, kualitas, yakni sebuah ukuran yang menggambarkan seberapa jauh pemenuhan persyaratan konsumen dan spesifikasi. Ruang lingkup produktivitas yang pertama, ruang lingkup nasional, yaitu produktivitas pada lingkungan nasional dimanfaatkan sebagai indeks pertumbuhan, utamanya produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, ruang lingkup industri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan berkaitan dikategorikan dalam kelompok industri yang sama, seperti industri penerbangan, minyak, baja, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Yang ketiga, ruang lingkup perusahaan atau organisasi. Dalam suatu perusahaan atau organisasi terdapat juga pengaruh hubungan antara faktor produksi yang diciptakan bisa diukur dan bisa dibandingkan dengan kondisi sebelumnya atau dibandingkan dengan perusahaan lainnya untuk meraba efisiensi perusahaan tersebut. Yang ketiga, ruang lingkup perseorangan. Produktivitas perseorangan yang sudah diterapkan oleh lingkungan kerja dan juga tersedianya alat, proses, dan perlengkapan. Secara umum, pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yang berbeda. Yang pertama, perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetahui apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. Yang kedua, perbandingan pelaksanaan antara satu unit perseorangan, tugas, seksi, proses dengan lainnya. Pengukuran ini menunjukkan pencapaian relatif. Yang ketiga, perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target. Dengan inilah yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. Adapun faktor yang mempengaruhi produktivitas, yang pertama, tingkat upah. Ada sebagian besar karyawan menginginkan upah yang besar. Ketika tingkat upah mereka besar, maka mereka akan bekerja semaksimal mungkin. Yang kedua, pengalaman kerja dan
dan keterampilan para pekerja. Pengalaman dan keterampilan para pekerja juga sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan yang mempunyai pengalaman akan sangat berbeda cara kerjanya dengan karyawan yang baru bekerja. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan ialah salah satu faktor yang mempengaruhi karena pemikiran akan berbeda tergantung dengan kelulusan, keahlian, dan juga usia pekerja. Usia pekerja atau umur akan dipengaruhi tingkat produktivitasnya karena semakin tua akan semakin menurun kualitas kerjanya. Kemungkinan kecil kalau untuk faktor usia pekerja. Kelima, pengadaan barang. Pengadaan barang juga dapat mempengaruhi karena pengadaan barang adalah acuan yang dapat digunakan dalam proses kerja. Jika pengadaan terhambat, maka akan terhambat pula semua pekerja yang berkaitan. 6. Cuaca. Kenapa cuaca bisa menjadi faktor produktif? Karena cuaca adalah pengaruh dari luar yang bisa menghambat pekerjaan. Misalnya saja hujan, pekerjaan di lapangan akan terhambat. Jika hujan petir bisa menjadikan padam listrik juga terhambat. 7. Jarak material. Jarak material juga dapat menjadi faktor karena jika jauh akan lama proses pengangkutan barang, membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar. Jika jarak dekat dapat dijangkau dengan mudah dan lebih mudah. 8. Hubungan kerja sama antara pekerja. Komunikasi dan hubungan kerjasama antara pekerja adalah kunci sukses. Semua akan dikomunikasi dan didiskusikan dengan baik, misalkan dengan rapat atau dengan mengobrol santai membahas masalah perusahaan. Yang 9. Faktor manajerial. Faktor manajerial mengenai manajer, bagaimana memimpin karyawannya dengan baik. Manajer yang baik akan mendengarkan keluhan karyawan serta memotivasi karyawan agar giat bekerja. 10. Efektivitas jam kerja. Efektivitas jam kerja agar tidak kerja lembur. Jika lembur, perusahaan akan mengeluarkan upah untuk lemburnya. Sebisa mungkin dapat mengefektifkan jam kerja. Adapun manfaat pengukuran produktivitas. Yang pertama, perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. Yang kedua, perencanaan sumber-sumber daya akan jauh lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, tujuan ekonomis dan non-ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari sudut produktivitas. Yang keempat, perencanaan target tingkat produktivitas di masa datang dapat dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang. 5. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas yang ada direncanakan dan tingkat produktivitas yang diukur. Kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, teman-teman, sudah ada gambaran kan mengenai konsep dasar produktivitas? Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pemaparan materi saya selanjutnya. Dadah.